Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan bagi yang melawan Tuhan dan mengutuk diri. Inilah topik kita pada pagi hari ini. Beberapa kejadian orang yang percaya pada Tuhan, namun dalam hidupnya orang tersebut menyangkal Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Seperti Nabi Bileam, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, namun membelot melawan Tuhan dengan cara mengutuki bangsa yang dikasihi Tuhan. Kenapa Nabi Bileam melakukan itu? Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, karena uang, maka ia melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan telah memberikan peringatan pada Nabi Bileam. Keledainya bisa melihat kehadiran malaikat, tetapi seorang nabi yang telah buta rohani tidak bisa melihat peringatan yang Tuhan berikan melalui malaikat. Contoh kedua, orang yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas. Hampir 3,5 tahun mereka itu berkumpul bersama, Yesus dengan Yudas, dan melihat kasih Yesus. Yudas melihat kasih dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makan bersama dengan Yesus, kumpul bersama dengan Yesus. Namun apa yang terjadi? Yudas sanggup hatinya mengkhianati Yesus hanya karena uang. Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan dia mengakhiri hidupnya. Haleluya. Alkitab memberikan peringatan kepada kita semua. 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semulanya. Kenapa bisa lebih buruk daripada semulanya? Mari kita pelajari agar tuntas ini terjadi juga pada Petrus. Pada zaman Yesus semua orang tahu bahwa Petrus adalah salah satu daripada ke-12 murid Yesus. Di saat Yesus telah ditangkap dan disiksa, maka ada masyarakat yang melihat Petrus lalu berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu." Apa perkataan Petrus? Ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Untuk kedua kalinya, ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu orang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Untuk ketiga kalinya, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal engkau itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Perhatikan dosis yang semakin parah bagi seorang yang menyangkal Tuhan seperti Petrus. Pertama kali ia menyangkalnya di depan semua orang.
Kedua kalinya, yang menyangkal pula dengan bersumpah. Dan yang ketiga kalinya, Petrus mulai mengutuk diri dan bersumpah. Dapatkah engkau melihat? Mengutuk diri sendiri tidak akan membawa kita hidup yang lebih baik. Seperti yang umum saya dengar, orang-orang berkata begini, saya orang bodoh, itu mengutuk diri. Saya sudah ditakdirkan sial, itu mengutuk diri. Saya jelek, itu juga mengutuk diri. Saya memang orang miskin, itu sudah mengutuk diri dan tidak punya peluang untuk kaya, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menetralisir bersama Tuhan? Selalu ada jalan keluarnya. Haleluya. Mari baca keberanian Petrus sebagai manusia yang bertanggung jawab. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus tahu kesalahannya, menyesali dirinya, dan bertobat. Sekali lagi, Petrus tahu kesalahannya, menyesali dirinya, dan bertobat. Itulah yang Tuhan mau. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah-Mu selalu dan selalu ada bersama dengan kami. Apa yang kami pelajari pada pagi hari ini adalah untuk kita tidak lakukan sebagaimana kita menyangkal Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya Engkau yang selalu memberkati kami. Kami dapat mempelajari ini untuk kami duduk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan tidak pernah lagi menyangkal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih anugerah demi anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagaimana pagi hari ini hamba berdoa buat umat-Mu, Engkau membuka kedua tangan bagi umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati kita sama-sama katakan amin.